Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Dan cara termudah untuk sampai ke surga Allah adalah dengan menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Sekedar mengingatkan, tidak ada satu jalan pun yang mendekatkan kita ke surga Allah, melainkan Rasulullah SAW telah jelaskan. Sebagaimana tidak ada satu jalan pun yang menjauhkan kita dari neraka Allah, melainkan Rasulullah SAW telah jelaskan pula untuk ditinggalkan. Kemudian antum harus paham semua, sekedar mengingatkan kembali. Tatkala kita beribadah kepada Allah, jangan samakan kita kerja di perusahaan. Di sini kunci kesuksesan dalam hal sesuatu yang kita harapkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ingat, surga dan neraka itu yang punya Allah, tidak ustaz, tidak siapapun dia. Maka usahakan beribadah kepada Allah itu jangan seperti kita kerja di perusahaan. Itu rumus. Kalau kita kerja di perusahaan atau instansi atau apalah namanya, kita memang banyak inisiatif di situ. Kita harus banyak berkreasi di situ. Tetapi untuk peribadatan kepada Allah nggak perlu kita berkreasi, karena seandainya kita semua taat kepada Allah, Allah tak untung. Sebagaimana kita bermaksiat pula semua, misal, Allah tak rugi. Ya, rumus ini tidak dipahami kaum kita, masyarakat kita, sehingga yang sering kita dengar adalah, kalau makin banyak kita beribadah, makin senanglah Allah itu, makin mudah jalan kita ke surga, kata dia. Enggak seperti itu konsepnya. Ya, konsepnya adalah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu saja dia. Secara mudahnya, kita pun tidak tahu kenapa subhanallah tadi kita sebutkan setelah salat 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Angka 33 ini kita nggak tahu kenapa harus 33. Cuma karena datang keterangan 33 kita buat. Siapa yang menetapkannya? Rasulullah. Oleh karena itu, penetapan sesuatu angka atau lainlah tata cara peribadatan itu harus datang keterangan dari Rasulullah. Ini rumus. Kalau datang keterangan dari ustadz, diuji dia ke era Rasul. Diuji dia ke era Rasul. Enggak akan diterima amal kita kalau tidak sesuai dengan amal Rasul. Enggak akan diterima. Jika antum tidak percaya dengan yang kita sampaikan ini, kelak antum akan percaya. Ya. Kalau tidak, apa yang enggak disebutkan ustaz? Entah apa aja disebutkannya. Apalagi sekarang yang berdakwah banyak bukan ahli ilmu. Yang penting pandai ngomong, pandai melawak. Jadi ustaz lah itu. Ini adalah bencana akhir zaman. Bencana akhir zaman. Karena pembahasan kita terkait amanah. Pekan lalu sudah saya sebutkan, amanah itu, karena kita masih pembahasan tunaikan amanah. Allah kan mengatakan di dalam surat An-Nisa 45 halaman ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan seluruh amanah kepada pemiliknya. Amanah terbagi dua. Amanah
yang berkaitan tentang hak Allah. Kita kan hamba. Rumusnya kita nggak akan diciptakan kecuali untuk beribadah. Fakta kita hidup, berarti diciptakan. Berarti kita harus beribadah. Sudah? Ada amanah yang Allah titipkan sama kita. Apa itu? Salat. Salah satunya maghrib 3 rakaat. Maka kelak akan ditanya kita, apakah amanah yang Allah titipkan kepada makhluk itu ditunaikan apa adanya? Amanah nggak akan bisa kita balikkan ke pemiliknya, ikhwan, kecuali kalau dijaga. Saya berikan contoh. Amanah yang berkaitan dengan manusia sebagaimana yang pernah kita sampaikan pekan yang lalu. Antum minjam mobil tetangga. Kebetulan mobil barangkali rusak. Atau lupa ngisi bensinnya. Perjalanan jauh, ini penting pula, habis nggak bisa nih. Ya kan? Tah tutup nanti pom, kita nggak tahu, nggak semua 24 jam. Pinjam punya tetangga, full, oke. Dikasihnya kita bersih. Itu amanah. Ini akhi, pakai punya saya. Lihat mobilnya bersih. Sudah? Antum pergi kebetulan hujan. Pulang besok mobilnya kotor. Dikasihnya kita bersih, balikkan kotor. Ini nggak akan diterimanya. Mungkin dalam hati kan, ya mungkin mungkin senyum-senyum, tapi dalam hati, aku kasih bersih, boy, paling buku balikkan kayak gini, kan gitu. Sudah? Itu manusia ya. Konon lagi ibadah, Allah titipkan ibadah itu begini loh caranya dari Rasul. Ya balikkan kayak gini juga. Gitu maksudnya. Jangan antum tambahi atau malah kurangi. Gak akan diterima Allah itu. Dari mana datangnya tambahan ini? Dari Ustadz. Ustadz Nabi rupanya? Enggak. Terus kenapa diikuti? Begitu dia rumusnya. Kalau dari Rasulullah nggak mungkin salah. Itu amanah. Kita mencintai Rasul, udah pastilah itu bagian keimanan. Cinta, amal hati. Sudah? Allah titipkan amanah kecintaan kepada Rasul, kepada kita. Allah titipkan agar kita mencintai Rasul, dan itu bagian dari keimanan. Cintai Rasul. Lalu dijelaskan oleh Allah gimana cara mencintai Rasul. Begini caranya. Sudah? Itu amanahnya. Itu amanah. Dijelaskan Rasulullah seperti apa mencintai Rasul. Caranya ikuti Rasulullah. Makanya tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah itu selain sahabat. Enggak ada. Maka kita lihat bagaimana amanah mencintai Rasulullah itu di era sahabat. Sudah? Muncul generasi berikutnya, 2024 kita katakanlah, lebih cepat. Maulid. Maulid. Kenapa kalian maulid? Bentuk kecintaan kami sama Rasul. Baik, diuji. Apakah Allah mengamanahkan agar Rasulullah itu dicintai, caranya dimaulidkan? Kan ini amanah, titipan ini. Karena cinta adalah amalan hati. Amalan hati. Maka kelak Allah akan tuntut kita semua melalui catatan amal kita. Apakah tatkala kita memberikan satu amalan kepada Allah, memang itu yang dititipkan Allah melalui para Rasul? Jika enggak akan diterima. Seandainya yang kita amalkan pun ada keterangannya dari Rasulullah, akan diuji kesesuaiannya dalam pengamalan. Seperti sholat. Di sana di era Rasul 3 rakaat, maghrib pun 3 rakaat kita laksanakan. Alhamdulillah nggak berubah. Cuma akan dicek, samakah sholat kita yang 3 rakaat ini dengan yang dilaksanakan Rasulullah? Ini namanya amanah. Ini berat di era sekarang ini. Makanya setiap amalan yang kita lakukan harus kita tanya diri kita, ini apakah amanah dari Allah atau dari Ustadz? Kalau amanah dari Ustadz, gak usah dengarkan.
Dari saya, antum bisa dengarkan. Semua yang saya sampaikan, uji, cek. Cek. Jika keliru ingatkan. Saya nggak nabi. Dan saya pun nggak mau cari masalah di akhirat. Apa untungnya bagi saya? Sehingga jika kita menyampaikan ajaran Islam ada yang sakit hati atau marah-marah atau sekarang sikit-sikit diperkarakan, punya dia rupanya agama ini, maka suka-suka dia, bahasa Medan kita, maka suka-suka dia, mau apa mau dibuatnya. Kan dia masih hidup, kalau udah meninggal menangis itu. Supaya dia jangan menangis, kita ingatkan di muka bumi ini, itu maksudnya. Ya, kan nggak punya siapa. Agama ini milik Allah. Agama ini milik Allah. Seluruh ajarannya dari Allah. Rasulullah sendiri tidak membuat syariat. Paham antum di sini ya? Masalah amanat, ya, saya sebutkan jadi contoh. Amanah itu dijaga, kemudian ditunaikan. Mobil dititipi kita, jaga mobil itu, jangan bergantian bannya begitu pulang. Ya, bannya lah udah diganti, spare part di dalam tas sudah diganti dan segala macam. Ini gak amanah namanya. Karena agar kita bisa menunaikan amanah itu, dijaga amanahnya. Agar kita bisa menunaikan ibadah itu apa adanya kepada Allah, jaga ajaran Islam. Salah satunya kita majelis ilmu seperti ini. Kalau kita nggak belajar kan kita nggak tahu yang mana yang diamanahkan Allah. Sekarang kan semua apa yang nggak ada di negeri kita ya. Itu penting. Terakhir kita bahas menunaikan amanah termasuk tanda keimanan. Amanah dari Allah kita tunaikan apa adanya dari sebagaimana versi Rasulullah, tanda keimanan. Menjaga amanah orang lain yang dititipkan kepada kita, tanda keimanan. Berarti kita serius di situ. Makanya masuk kita ke wilayah amanah yang berkaitan dengan manusia, kita juga harus pandai-pandai ikhwan, akhwat. Orang sering mengatakan perempuan itu susah menjaga amanah. Saya bilang laki-laki juga kok. Maksudnya apa? Berkaitan tentang amanah, ada kan terkadang orang berbicara dengan kita, ya, yang berkaitan dengan hak manusia. Kita harus pandai melihat bahasa tubuhnya, itu maksudnya. Maksudnya bagaimana bahasa tubuhnya? Jika dia berbicara kepada kita, akhi, aku dengar begini ya, tapi jangan kau sampaikan sama orang. Udah amanah itu. Antum jangan sampaikan sama orang. Maka berbahaya profesi wartawan. Ya, itu amanah. Sudah? Itu sudah rahasia. Jangan disampaikan. Satu. Kedua, dia nggak ngomong memang jangan disampaikan, tapi dari bahasa tubuhnya kita tahu ini rahasia, ini amanah. Setelah itu kita tidak boleh lagi menyampaikannya sama orang. Bagaimana bentuknya? Dia ngomong begini, dekatkannya dirinya sama kita, tengoknya kanan kiri. Ah, ini udah rahasia ini. Ini jangan sempat antum ceritakan sama orang. Kalau udah sempat, tengok dulu, tengok lagi ke belakang, udah baru dia ngomong. Ah, udah, ini antum jaga ini, jangan sampaikan sama orang. Ini amanah. Ya. Kalau orang semua mengerti agama ini dengan baik, tak terjadi keributan. Inilah sunnah. Inilah dakwah salafiyah. Dakwah yang jelas, terang benderang. Mengajak manusia kembali kepada agamanya. Bukan kembali kepada ustadznya ya. Atau kembali kepada ormasnya. Agama ini milik Allah. Makanya tatkala kita mengetahui sampaikan agama dan kita tidak memiliki kepentingan di sini, bebas berbicara dengan ilmu ya tentunya maksudnya. Tidak terikat. Terlebih-lebih adalah amanah yang terjadi di keluarga.
terlebih-lebih suami istri. Apa yang terjadi di antara suami istri itu bukan sebagai bahan pengalaman itu profesional, pengalaman. Aku sama istriku begini, kau kayak mana? Akan gitu bahasa Medan. Kau kayak mana? Oh, kami kok begini. Terus tertawa dia semua. Ini orang bodoh bahasa saya. Urusan suami istri urusan rahasia. Enggak perlu disampaikan. Itu amanah. Ya. Karena beratnya amanah ini, benda atau makhluk Allah dari kalangan langit, bumi, dan pegunungan tak mau memikulnya. Tatkala Allah tawarkan, nanti kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalna. Ini manusia, lihat, wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Kitalah itu manusia kan, sesungguhnya kami tawarkan, kata Allah, amanah ini kepada langit, kami tawarkan juga kepada bumi, kami tawarkan juga kepada gunung-gunung. Semuanya menolak untuk memikul amanah ini karena mereka melihat amanah ini sangat berat tanggung jawabnya kelak. Namun manusia berani memikul amanah ini, padahal manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Yang mengatakan Allah, bukan saya. Kita ini kan rebutan jabatan terkadang itu amanah. Menawarkan diri segala macam. Sebelum antum tawarkan, antum tak ada tanggung jawab di situ. Begitu di antum tawarkan diri, jadi amanah. Muncul pertanyaan. Emang benda-benda jamat, benda-benda yang disebutkan di dalam ayat ini bisa ngomong rupanya? Kita lihat. Bagaimana menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan pegunungan, sedangkan langit, bumi, dan pegunungan itu benda-benda mati, laisa laha aqlun wala tash'ur, tidak memiliki akal, tidak bisa juga merasakan. Kenapa ditawarkan kepada benda-benda mati? Jawabnya, anna kulla jamadin fahuwa binisbati lillah aqil yafham wa yamtasil. Bahwasanya seluruh benda mati jika dikaitkan kepada Allah, maka benda mati itu berakal dan memahami dan juga melaksanakan seluruh perintah Allah. Kesalahan dalam dunia geografi, tatkala dikatakan pasang surut air laut berkaitan tentang gerhana atau bulan purnama dalam dunia sains, ada kaitannya, itu malah berbahaya dalam akidah kita. Benda langit nggak ada mengatur perubahan di muka bumi ini, nggak. Yang mengatur semua Allah. Karena sifatnya zon, dugaan. Ilmu pengetahuannya sifatnya dugaan. Keterangan itu harus datang dari syariat kita, baru kita begini. Kalau dari penelitian sains, sifatnya dugaan, zon. Maka kita harus nilai dari ilmu syar'i. Kalaulah tidak datang keterangan bahwasanya secara syariat
benda-benda mati kalau berkaitan dengan Allah berakal dan berbicara dan mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita juga kan nggak tahu di situ. Sehingga pasang surutnya air laut, kalau saya ditanya ya, pasang surutnya air laut itu berkaitan dengan bulan purnama, saya dustakan itu. Nggak ada keterangannya dari syariat. Kenapa boleh saya benarkan? Dari mana kita mengetahui bahwasanya benda-benda mati mengerti apa yang Allah sampaikan? Lihat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Innallaha ta'ala lamma khalaqal qalama qala lahu uktub. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan pena, benda mati, maka Allah mengatakan kepada pena, catatlah. Fayukhatibullahul qalam. Allah berbicara kepada pena. Ini pembahasan yang sangat luar biasa dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Wa radda alaihil qalam. Pena balik nanya, wa madza aktub? Apa yang aku tulis? Karena di sini juga menarik. Li'annal amra mujmal wala yumkin al-imtisalu lil amri al-mujmal illa bi bayanihi. Ini rumus ya. Ini namanya dalam dunia usul fikih. Sesuatu yang sifatnya mujmal, global, tak mampu kita laksanakan sampai dijelaskan caranya. Ini rumus dalam ilmu usulul fikih. Dahulu udah saya sampaikan, yang mau duduk di sini kan nggak mesti saya, yang mau berbicara dari sana atau yang ingin berdakwah kepada masyarakat, dia harus kuasai 3 sebagai dasar dia untuk terjun ke kitab-kitab klasik dan memahami apa yang diinginkan ulama. 1, bahasa Arab. Jika ada seseorang berdakwah ngomong di masyarakat atas nama Islam, nggak bisa bahasa Arab, tinggalkan. Antum nggak usah dengarkan dia ngomong. Karena syarat pertama orang ingin berdakwah harus bisa bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa menguasai Islam ini, Al-Quran, Sunnah berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama lintas mazhab berbahasa Arab, terjemahan Ustadz, terjemahan bisa salah. Ditokohi si penterjemah pun dia nggak tahu. Yang kedua, harus dia tahu ilmu mustalah hadis. Ngerti dia, ini hadis apa enggak. Bukan asal berbahasa Arab jadi hadis. Ini bermasalah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Para ulama mengatakan termasuk pemahaman hadis ini apabila seseorang menyampaikan sebuah hadis, dia tidak tahu itu sah atau tidak. Yang ketiga, dia harus tahu ilmu usul fikih agar dia mengerti kenapa ulama berpendapat seperti ini. Kalau terjadi silang pendapat di antara ahli ilmu ulama, dia ngerti, oh ini ini alasannya. Gitu dia. Kalau bukan seperti pokoknya begini. Kenapa begitu? Pokoknya inilah ini dari dulu udah kayak gini kok. Ini yang keliru itu. Sudah? Berkaitan tentang itu, di sini ada pembahasan ilmu usul fikih. Perintah yang sifatnya mujmal tak bisa kita laksanakan sampai dijelaskan. Contoh, wa aqimus shalah. Allah mengatakan tegakkan salat. Enggak ngerti kita salat seperti apa. Lalu dijelaskan Rasulullah seperti ini salat. Barulah kita tahu salat itu begini, bacaannya seperti ini. Terlaksana perintah Allah. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah. Berarti, jadi ingat,
tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran dan Sunnah melainkan Rasulullah telah jelaskan. Saya ulangi, perintah dan larangan di dalam Al-Quran kalau sifatnya global, susah bagi kita mengamalkannya. Kita nggak tahu caranya seperti apa. Apalagi berkaitan tentang nanti ancaman surga dan neraka. Kita kan harus ngerti seperti apa mau dilaksanakan nih. Kita ingin masuk surga. Caranya gimana? Dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran dan Sunnah melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah. Caranya begini. Tatkala Rasulullah mengatakan ya ada perintah untuk membaca Al-Quran, telah dijelaskan Rasulullah cara membaca Al-Quran itu seperti apa. Barulah terlaksana. Sudah. Kemudian penjelasan terhadap ayat, terhadap hadis berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Siapa yang diterima? Misalnya, saya jelaskan sesuatu ayat, keluarlah produk hukum seperti ini. Rasulullah keluar produk hukum seperti ini. Siapa yang didengar oleh Allah? Rasul. Nggak mungkin saya. Baru kita uji. Di era Rasul nggak pernah ada yasinan, padahal surat Yasin turun di era Rasul. Tata cara membaca Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tak muncul cara membaca Yasin di malam Jumat. Itu kan menetapkan hari, sudah menetapkan cara, menetapkan waktu namanya. Sama dengan sholat Jumat. Kenapa mesti hari Jumat? Kan bisa kita buat hari Kamis atau kapan lapangnya. Karena Allah perintahkan hari Jumat kita buat. Sedangkan yang memerintahkan malam Jumat siapa? Begitu dilaksanakan, muncul dua produk. Produk yang tidak pernah muncul yasinan malam Jumat, produk dengan munculnya yasinan malam Jumat. Siapa yang diterima oleh Allah? Ya Rasulullah dan para sahabat lah. Itu maksudnya ini. Sudah? Karena kolam pena itu ngomong, apa yang aku tulis akan ditanya dia. Kalau enggak tulis, ya bingung juga, tapi mau ditulis. Sama dengan anak murid, tulis kita bilang kan, bingunglah dia. Apa yang mau kami tulis Ustaz? Tapi kalau kita katakan tulis yang di papan tulis itu, taulah dia itu. Siapa yang tidak menulis baru berhaklah dihukum, ya kan? Kan sudah dijelaskan. Tulisan di papan tulis ya, itu ringkasannya. Datang si anak tidur dia, atau nggak nulis dia, ya berhak kena hukum. Begitu juga agama ini sudah dijelaskan secara jelas, tak dilaksanakan atau berbeda antara perintah dan pelaksanaan, ya nggak kena hukum lah dia. Hukuman Allah nggak main-main, neraka. Kan nggak ada tempat ketiga di akhirat, cuma dua. Makanya di sini pena ngomong, ini dia, ini maksudnya adalah benda mati di sisi Allah berakal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada satupun di muka bumi ini yang terjadi muncul melainkan atas dasar takdir Allah. Tenang hidup kita ini sebetulnya. Tahu kita, nggak akan ada sesuatu muncul di muka bumi ini melainkan itu atas dasar takdir Allah dan telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalau Allah ngomong, orang-orang beriman itu yang untunglah itu. Kalau orang ngomong, orang-orang kafir atau yang menentang ayat-ayat Allah masuk neraka lah itu. Hati-hati dengan masalah ini, ikhwan dan akhwat. Maka pena menulis apa yang Allah perintahkan sampai hari kiamat. Berarti tatkala ditawarkan
amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada pegunungan, di sisi Allah semuanya berakal dan paham apa yang Allah inginkan. Gunung Sinabung itu makhluk Allah, berakal di sisi Allah. Di mana Gunung Sinabung? Hah? Brastagi. Makanya yayasan kita disebut Yayasan Hidayah Sunnah Sinabung. Harapannya supaya orang Tanah Karo dapat hidayah sunnah. Itunya itu kenapa kami kata buat Yayasan Hidayah Sunnah Sinabung. Kenapa? Dahulu kita ingatkan, jika orang Tanah Karo yang begitu subur itu wilayahnya tahu cara mentauhidkan Allah, Gunung Sinabung nggak akan meletus. Karena tentara Allah, dia ngerti Allah tidak akan mengazab orang-orang yang mentauhidkannya. Mana berani Gunung Sinabung meletus kalau Allah nggak perintahkan? Mudah sebetulnya. Datang di Tanah Karo awal-awal gunung meletus, datang sesajen. Barangkali begonya ini kayaknya kan gitu kan. Barangkali penghuni Nini Bulang segala macam lagi marah lah dia ini. Kita berikanlah sesuatu. Makin meletuslah dia. Salah caranya. Coba tauhidkan Allah. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Aman. Gak akan meletus. Kita kembali kemari. Tidak mau ya. Lalu datang manusia yang berani memikulnya. Al-amanatu hamalahal insan. Amanat itu dipikul oleh manusia. Bagaimana cara manusia memikul amanah? Muncul pertanyaan. Bagaimana cara kita sekarang? Kita kan manusia nih. Cara kita memikul amanah itu seperti apa? Dengan dua cara. Dengan akal. Yang kedua dengan diutusnya para rasul. Mulai dari Nuh alaihissalam. Akal kita ini ya, tahu kita yang mana ajaran Islam, mana yang enggak. Tahu. Fitrah, apalagi fitrah. Para ulama berselisih akal itu di mana? Di sinikah atau di sini? Yang kuat adalah akal itu di sini. Akal di sini. Karena dia yang memahami. Sehingga banyak orang yang IQ-nya rendah tahu dia bagaimana beribadah kepada Allah. Akal itu bersih ada di sini. Ya. Al-aqlul ladzi a'tahu Allah azza wa jalla wa faddalahu bihi ala katsirin mimman khalaq tafdila. Akal yang Allah anugerahkan kepada manusia dan Allah unggulkan manusia dengannya atas mayoritas makhluk di muka bumi ini. War-rusul alladzina arsalahum Allah azza wa jalla lil insan, para rasul yang Allah utus untuk seluruh manusia. Wa bayyanu lahu al-haq minad dalal. Para rasul itu menjelaskan yang mana hak, yang mana kesesatan. Para rasul ya. Para rasul itu diutus oleh Allah menjelaskan kepada kita, dan nanti dengan akal yang Allah berikan kepada kita, kita paham apa yang disampaikan para rasul dan para nabi alaihimussalam. Yang mana yang hak, yang mana yang batil. Lihat Nuh alaihissalam diutus untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil.
Sampai Nabi yang terakhir yang mulia alaihi salatu wasalam, mana yang hak, mana yang batil, dijelaskan semua. Falam yabqa lahu udrun walakin ma'a dzalika wasafa al-insanu bi annahu zalumun jahul. Maka tidak ada lagi uzur. Pembahasan kita dahulu di hadis-hadis sebelumnya, siapa yang telah sampai usianya 60 tidak diberikan uzur. Masa 60 tahun ini cara sholat aja dia nggak ngerti? 60 tahun dia hidup di muka bumi ini, anggaplah 15 tahun dia baru balik. Anggap saja seperti itu. 45 tahun lagi ngapain dia? Masa untuk urusan dunia dia bisa pakar di situ? Urusan sholat dia nggak ngerti. Padahal yang pertama ditanya di akhirat sholat. Yang pertama ditanya di kuburan tentang apa? Hah? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk. Tentang apa itu? Akidah. Yang pertama ditanya di kuburan tentang akidah. Akidah kita nggak benar seperti akidah Rasulullah, mustahil itu bisa jawab. Dan jangan buat lelucon ya tentang masalah alam barzah ini. Saya lihat pada zaman sekarang jadi lelucon dibuat. Jika engkau nanti ditanya, katakanlah kami pengikut ini. Siapa rupanya itu? Kita saja kita katakan man rabbuk, kami pengikut Rasul. Mana ada jawaban seperti itu? Itu kalau Rasul bilang, apalagi kalau pengikut Kiai si fulan, ya makin nggak diterima lah. Emang siapa dia, kan begitu? Jadi bahan lelucon. Para sahabat itu menangis dalam masalah ini. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lewat di pekuburan. Lewat ya, basah jenggotnya itu menangis. Maka ditanya para sahabat, kenapa engkau begitu lewat pekuburan engkau menangis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, orang yang sudah dijamin masuk surga ini ya, sesungguhnya kuburan adalah awal rumah-rumah akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Barang siapa yang tidak, yang setelahnya lebih mengerikan lagi darinya. Utsman bin Affan menangis begitu melewati pekuburan. Sekarang jadi lelucon. Kutitipkan tulisan ini, letak di bantalnya. Nanti kalau engkau ditanya, buka aja, baca itu. Lawak-lawak apa ini? Nanti dia jumpa malaikat maut pun menangisnya. Ke orang lain pula diajarinya. Kan begitu sekarang. Ya? Aneh. Aneh. Manusia di 2024 nih aneh. Sudah? Akan tetapi manusia itu disifati dengan kezaliman, dengan sifat bodoh. Para ulama berselisih di sini. Manusia maksudnya di sini wahamalah insan. Insan di sini siapa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan di sini yang dimaksud disifati dengan jahil. Bodoh itu adalah orang-orang kafir seluruhnya, karena kaum muslimin mendapatkan hidayah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan manusia di sini seluruh manusia, hanya saja diperkecualikan darinya adalah kaum muslimin yang mengenal agamanya, karena banyak kaum muslimin nggak ngerti juga agamanya. Ya. Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Selesai ayat, masuk kita ke hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, qol ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya, ini nifak amal. Awalnya nifak amal itu tidak keluar dari Islam, cuma begini, dosa kecil mengantarkan kepada dosa besar. Dosa kecil mengantarkan kepada dosa besar, kan begitu dia. Itu asal muasalnya. Pertama, maling sepeda berhasil, meskipun sepeda mahal-mahal ya kan. Kita anggap aja lah yang mudah-mudah diambil sepeda. Kalau berhasil dia sepeda, naik tingkat, sepeda motor. Besok mobil. Korupsi itu nggak langsung bikin sikit-sikit.
Akhirnya kan banyak jumlahnya, tapi kan nggak sekaligus berhasil. Begitu juga hati-hati nih ya. Jika 3 sifat ini ada pada diri kaum muslimin, hati-hati naik tingkat ke nifaq i'tiqad. Nifaq i'tiqad itu keluar dari Islam. Nifaq keyakinan. Mulutnya saya muslim, hatinya saya kafir. Dia ngomong seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengaku beriman kepada Rasul, mulut doang, hati enggak. Ya enggak diterima. Dan letaknya di bawah nanti, fidarkil asfal minan nar. Asalnya ini, itu maksudnya hati-hati dengan ini. Ya, ini mengenai kaum muslimin sangat banyak. Tanda munafik 3. Apabila dia berbicara, idza haddatsa kadzab, bohong. Pokoknya kami akan begini. Ini akan begini kami buat, ini akan begini kami buat, sampai dia selesai di situ nggak ada dibuatnya. Nggak usah banyak ngomong kalau kita nggak bisa membuatnya. Apalagi sampai janji. Ya, ini jangan pikir sepele. Ini hadis ini akan ditanya di akhirat nanti seluruh kaum muslimin. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berbicara, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, berjanji khianat. Iya. Pokok iya. Pokok janji ya, gampang bisa. Catat kan gitu kan? Ya. Pokoknya janjikanlah dapat bantuan ke muwahhidin sekian. Iya pasti itu gampang, janji kan. Catat. Entah kapan kita nggak tahu. Janji. Ya. Nah, misal kalau ada seperti itu, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya, nah ini kenapa hadis ini dibawa di bab amanah. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Apabila dipercaya, dia khianat. Ini menjadi persaksian. Hadis ini kenapa dibawa di bab ini? Itu maksudnya. Apabila dia percaya. Jadi tanda munafik itu di sini ada 3, ya. Berbicara bohong. Coba bayangkan dia berbicara tentang agama. Ingat ya. Berbicara dia bohong. Haddatsa kadzab. Bagaimana itu kalau dia berbicara katanya ini agama Islam, ternyata enggak. Ini ajaran Islam loh, ternyata enggak. Ajaran dari dia rupanya. Kalau enggak bisa kita cek ke era Rasul, Islam enggak itu. Yang kedua, berjanji tidak pernah ditepati. Yang ketiga, apabila diberikan dia amanah, khianat. Antum jangan berpikir di sini amanah ini, kan sudah kita jelaskan azan. Kan sudah kita jelaskan, amanah itu jangan antum berpikir kayak jabatan doang. Itu salah satu amanah. Kayak tadi juga antum dititipi mobil nih, pakai dulu mobil saya akhi, kan gitu. Bersih mengkilat mobilnya tadi, datang antum balikkan kotor-kotor. Ini tanda munafik juga, itu gak amanah orangnya ini. Ya, nah, bagaimana penjelasan dengan hadis ini? Dengan yang lebih jelas, insya Allah akan kita bahas 2 pekan lagi. Pekan depan barangkali mungkin kita libur, tasyrik dan segala macam, ya akan kita sampaikan insya Allah di 2 pertemuan kita berikutnya. Pekan depan kita libur, ya pekan depan kita libur. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam.